Sobat sekalian, mungkin saat ini Anda sedang menunggu-nunggu agar pertolongan datang mengangkat Anda. Anda sedang menunggu sebuah mukjizat di tengah-tengah masa krisis ini. Anda mungkin sedang terlibat dalam satu proyek, dalam pekerjaan Anda, dan mengharapkan ada terobosan supaya bisa bertahan di masa krisis ini. Atau Anda mungkin sedang berjuang mencari pekerjaan baru demi bertahan di masa krisis ini. Atau Anda juga mungkin sedang mengalami jalan buntu karena tidak tahu mau melakukan apa lagi untuk bertahan. Rasa-rasanya mungkin sedikit lagi hampir menyerah dan jatuh terkapar. Mungkin sebagai kepala rumah tangga tentu sangat mengerti hal ini. Apalagi semua anggota keluarga bergantung pada Anda. Apakah kita harus benar-benar menyerah kali ini? Sobat sekalian, ada seekor burung yang berbeda dari jenis burung-burung lainnya. Burung ini tinggalnya di ketinggian. Sarangnya dibuat di atas bukit batu. Burung ini sangat ditakuti karena merupakan predator bagi mangsanya. Namun ada keunikan dari perjalanan burung ini. Ketika burung ini memiliki anak yang sudah mulai besar, dia punya cara unik untuk mengajar anak-anaknya terbang. Yaitu pertama sekali ia akan menghancurkan sarangnya sendiri supaya anak-anaknya tidak nyaman lagi. Berikutnya dia akan mengajari anak-anaknya terbang dengan sengaja mendorongnya dari ketinggian supaya jatuh ke bawah. Harapan si induk burung adalah agar si anak belajar mengepakkan sayapnya. Namun seringkali si anak burung stres karena gagal. Di tengah-tengah meluncur jatuh ke bawah dan ketakutan yang luar biasa. Namun begitu hampir menyentuh tanah, induk burung ini menyambar anaknya dan membawanya kembali ke atas sarang. Tidak lama kemudian si anak didorong lagi dan lagi dan lagi sampai si anak bisa terbang sendiri. Burung ini suka terbang di ketinggian. Bahkan kalau ada badai, dia tidak takut sebab dia akan memanfaatkan kekuatan badai ini untuk terbang tanpa perlu mengeluarkan tenaga. Dia akan terbang lebih tinggi dari badai ini, yaitu di atas badai. Diketahui juga burung ini selalu setia dengan pasangannya sampai mati. Burung apakah ini? Sobat sekalian, ini adalah burung Raja Wali. Burung penguasa di udara. Sangat berbeda dengan ayam kampung yang mainnya di darat saja. Dan ketika ada badai, apa yang dia lakukan? Dia akan lari bersembunyi. Oleh karena itu tentukanlah hari ini. Apakah Anda anak burung Raja Wali atau anak ayam kampung? Mari kita belajar ilmu sukses dari burung Raja Wali ini. Sobat sekalian, bahwa sejatinya orang yang percaya kepada Tuhan itu ibarat anak burung Raja Wali dan bukan anak ayam kampung. Jika Anda percaya kepada Tuhan yang hidup, maka Anda punya potensi besar dalam diri Anda. Anda adalah anak burung Raja Wali. Oleh karena itu kita perlu memahami sifat dari burung ini sebagai gambaran diri kita yang percaya kepada Tuhan yang hidup. Yang pertama, induk Raja Wali melatih anaknya dengan membuatnya tidak nyaman. Induk Raja Wali itu ibarat Tuhan yang hidup yang sedang melatih anak-anaknya belajar terbang. Tahap pertama untuk melatih anaknya terbang adalah menghancurkan zona nyaman anak-anaknya, yaitu sarangnya. Dengan menghancurkan sarangnya, anak-anak Raja Wali tidak bisa tidur-tiduran lagi, tidak bisa bermalas-malasan lagi, bahkan tidak bisa untuk bersantai lagi. Sarang burung Raja Wali tersebut berbicara tentang zona nyaman kita. Seringkali kita sudah merasa nyaman dengan kondisi kita saat ini, dengan keluarga harmonis, gaji yang lumayan, lingkungan sosial yang mendukung. Padahal sebenarnya Tuhan tahu ada potensi maksimal kita yang belum kita capai. Ada yang berkata, tempat harta karun terbesar yang pernah ada adalah kuburan. Kenapa? Karena di sana terkubur banyak impian, potensi yang belum tergali, calon-calon orang hebat, para penemu, dan lain sebagainya yang tidak pernah terwujud. Jika Anda sensitif dengan cara kerja Tuhan, atau memang Anda disayang Tuhan, maka Anda akan menerima krisis yang datang dalam hidup Anda dengan rela hati. Kenapa demikian?
Karena krisis seringkali dipakai Tuhan untuk menghancurkan zona nyaman kita. Karena Dia sedang melatih kita untuk naik next level. Krisis dimanfaatkan Tuhan untuk membuat kita tidak nyaman dengan kondisi hari ini. Tuhan ingin kita mengembangkan potensi maksimal kita atau jati diri kita sebenarnya. Dan potensi maksimal itu tidak dicapai dengan bermalas-malasan atau bersantai-santai. Otot-otot iman kita perlu dilatih sehingga kuat agar bisa terbang tinggi. Untuk mimpi Anda terwujud maka dibutuhkan tingkat iman yang lebih tinggi. Karena tantangannya juga akan semakin besar. Ada istilah yang berkata new level, new devil. Demi tujuan hidup maksimal Anda, maka Tuhan mengizinkan krisis menerpa hidup Anda. Oleh karena itu kuatkanlah kepercayaan Anda kepada Tuhan yang adalah induk Raja Wali tersebut. Karena dalam latihan untuk terbang tersebut Anda akan didorong paksa untuk keluar dari zona nyaman Anda. Rasanya mungkin seperti terjun bebas tanpa parasut. Ada perasaan ketakutan luar biasa atau bisa jadi soal hidup dan mati Anda. Namun ingatlah selalu ketika anak Raja Wali hampir menyerah karena belum bisa terbang. Ketika hampir menyentuh tanah, induk Raja Wali langsung menyambarnya dan mengangkat dia naik menolongnya. Tuhan pasti mengangkat kita ketika hampir jatuh dalam mengejar potensi maksimal kita tersebut. Kejadian akan terus berulang sampai kita bisa terbang dengan sayap kita, dengan keahlian kita sendiri, dengan potensi kita, dengan talenta kita. Sobat sekalian, siapa tahu di masa krisis ini Anda malahan menemukan suatu peluang atau menemukan jati diri Anda yang sebenarnya, menemukan keunggulan Anda atau menemukan fokus yang baru sehingga kedepannya Anda sukses luar biasa. Oleh karena itu jangan terlalu bersungguh-sungguh di masa krisis saat ini. Belajarlah untuk bersyukur dan berpikir positif. Pelajaran yang kedua tentang Raja Wali adalah Raja Wali terbang lebih tinggi dari badai. Keunikan Raja Wali lainnya adalah ketika badai datang, Raja Wali tidak melawannya, tetapi dia akan terbang lebih tinggi dari badai tersebut. Raja Wali akan memanfaatkan kekuatan badai untuk terbang, sementara dia terbang melayang saja. Tidak perlu mengepakkan sayap dengan tenaga besar. Kemampuannya terbang tinggi tersebut adalah hasil pelatihan yang dilakukan induk Raja Wali padanya. Hari ini Anda mungkin tergoda untuk menyerah akibat badai krisis yang belum berhenti ini. Anda hampir terseret badai ini. Namun ingat kembali jati diri Anda sebagai anak Raja Wali. Anda harus bisa terbang lebih tinggi dari badai krisis ini. Badai mungkin sebenarnya ingin menjatuhkan Anda, menghempaskan Anda. Namun jangan dilawan, tetapi Anda cukup terbang tinggi, lebih tinggi, dan melayang saja. Tempat yang tinggi di atas badai itu adalah hadirat Tuhan yang hidup. Di mana di sana kita mendapatkan kekuatan baru yang akan memampukan kita melayang saja di atas badai ini. Dengan memanfaatkan kekuatan badai. Dan kita sama sekali cukup beristirahat saja. Anda perlu tahu bahwa Tuhan itu baik bagi orang yang menantikan keselamatan darinya. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Dan baiklah orang yang menantikan Tuhan dengan diam. Baiklah orang menantikan dengan diam pertolongan yang dari Tuhan. Jadi sobat sekalian, biarlah kita semua tidak kalah dengan badai krisis saat ini. Namun kita justru terbang tinggi mengatasi badai-badai ini. Selamat berjuang. Selamat hidup berkelimpahan. God bless.